Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya terima kasih yang terhormat kepada Bapak Direktur Jenderal Perwakilan dari Kemenkes, Dr. Sunarto. Dan terima kasih juga kepada Direktur Rumah Sakit Kemenkes Persahabatan, Prof. Agus. Dan juga perwakilan dari rumah sakit vertikal lainnya dan juga rumah sakit dari RSUP Suharto Solo dan rumah sakit RSUP Surakarta yang saat ini mengikuti kegiatan ini dalam daring. Dan juga kepada para Bapak Ibu sekalian dari RSUP Persahabatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya meminta waktunya sebentar saja. Perkenalkan, nama saya Rusdi, saya seorang dokter. Bidangnya lebih kepada manajerial. Pada saat COVID-19 yang lalu, saya adalah direktur rumah sakit rujukan COVID-19. Yang sempat babak belur pada saat pandemik lalu. Dan alhamdulillah kami melewati masa-masa sulit itu dengan luar biasa, dan hari ini saya menjadi saksi bahwa kami sangat berterima kasih kepada dukungan Kemenkes pada saat waktu itu dan juga teman-teman sekalian tetap semangat dan sehingga akhirnya kita bisa melewati masa-masa pandemik yang waktu itu sempat sangat membuat kita gundah gulana. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menarik. Next. Ya, kemana ya? Oke. Oh, saya turun aja deh. Gak bisa. Oke. Ya. Sebenarnya kalau kita menilai Indonesia ini kasihan sekali negaranya. Karena apa? Karena beban kesehatannya itu berat. Yang pertama, beban karena penyakit communicable disease-nya itu enggak turun-turun. Ya. Beban pertama, penyakit communicable disease-nya enggak turun-turun. Penyakit demam berdarahnya tetap tinggi, malarianya tetap tinggi, TBC masih tinggi. Dengar-dengar di tahun zamannya nanti Prabowo akan mengalokasikan sekian puluh triliun untuk mengeradikasi TBC. Ini suatu beban yang sangat besar dari sebuah negara. Yang kedua, bebannya adalah non-communicable disease-nya itu juga semakin besar. Hipertensinya banyak. Kemudian stroke-nya tambah banyak, kankernya juga tambah banyak, penyakit-penyakitnya juga semakin yang terkena usia-usia semakin muda. Bahkan juga banyak anak-anak kecil sekarang yang sudah kena penyakit gagal ginjal. Belum lagi beban yang ketiga yaitu emerge and re-emerging disease. Penyakit yang dulu udah gak pernah datang ternyata muncul lagi seperti penyakit chikungunya. Belum lagi penyakit-penyakit baru seperti penyakit COVID-19, kemudian Mpox, dan ini ada ancaman baru lagi, Marburg disease yang dari Afrika ini sudah mulai banyak. Nah, apa yang menyebabkan ini menjadi beban buat kita? Karena ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan triple burden disease. Ayo, bebannya bukan cuma 1, 2, tapi 3. Sementara negara lain itu udah turun angka tuberkulosisnya udah gak ada. Demam darahnya bahkan jarang sekali. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab ini gak bisa pemerintah aja. Tentu kita swasta ya. Sebagai seorang dokter kita juga harus berpikir concern beban ini gak mungkin ditanggung oleh Kemenkes sendirian. Nah, di antara beban tersebut saya juga berpikir bahwa beban ini nantinya juga akan ditanggung oleh kita. Saya, Anda semua sebagai petugas garis terdepan. Jadi meskipun pandemiknya sudah berakhir, sebenarnya tantangan ini masih harus kita jawab. Ya. Jadi karena triple burden disease, orang-orang yang sakit itu datangnya akan kemana kira-kira? Ke rumah sakit.
Ketemunya sama siapa? Sama kita-kita. Ya. Berarti kalau ada virus-virus baru ya, yang reemerge disease, atau virus-virus lama, atau juga orang-orang yang mungkin sudah resisten dengan antibiotiknya datang ke rumah sakit kita, kitalah juga menjadi resiko. Ya, rumah sakit yang keren harus bisa memanage resiko terhadap Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian adalah human capital daripada sebuah sistem kelayanan yang luar biasa. Apalagi tadi saya dengar RSUP Persahabatan sudah 61 tahun. Di sini cikal bakalnya pertama mungkin untuk kolegium parunya. Banyak ahli-ahli paru di sini. Yang terus terang kalau saya baca sebenarnya penyakit-penyakit yang tentang seputar paru ini juga banyak sekali tantangannya. Nah, next. Oleh karena itu, ya mau nggak mau, triple burden disease ini ya, kalau kita mau jawab tantangan, tentu saja bukan hanya kita melawan penyakitnya, tapi juga kita harus mampu meningkatkan imunitas tubuh, tenaga kesehatannya. Terus terang waktu saat COVID-19 saya berterima kasih juga atas donasi-donasi yang diberikan kepada beberapa pihak ya untuk bisa meningkatkan imunitas tenaga kesehatan. Tapi Bu, Bapak terus terang tapi yang maaf ya bukan mengkritisi. Jadi kadang dapat vitamin yang ya seperti itu levelnya ya. Kali ini alhamdulillah jadi ada perusahaan besar yang mau berbagi kepada kita semua untuk meningkatkan imunitas kita lewat produk yang luar biasa namanya Propoelix. Propoelix ini sebenarnya produk lokal, ini kami sangat banggakan. Jadi semua produknya, barangnya itu bukan barang impor, tapi barang hasil kreasi lokal dari produk dalam negeri sendiri. Tadi Bitzer Brandon Chia bahwa produk Propoelix ini sudah membuat onkologis daripada ibunya itu amazed karena 17 tahun kena kanker tapi bisa survive. Kenapa produk ini luar biasa? Karena ini Propoelix ini kandungannya adalah propolis yang sudah dimurnikan. Jadi zat-zat yang tidak penting seperti lilin, resin itu dihilangkan. Jadi udah nggak penting-pentingnya, nggak pakai basa-basi lah produk ini. Jadi keren. Nah, kapsulnya pun itu dibungkus oleh vegan cap. Jadi sangat bagus untuk Bapak Ibu yang vegan. Nah, kenapa ini sangat bagus Propoelix? Karena kandungan aktifnya itu polifenolnya 34,51%. Jadi ada 8 komponen polifenol, flavonoid yang sangat bagus ya, mulai dari arginin sampai KP dan sebagainya, yang mana kalau kami jelaskan, nah, ya next, ya kandungan oksigen radical absorbance capacity-nya ini tinggi sekali, 21.921. Nah, jadi kandungan ORAC testnya tinggi berarti kandungan antioksidannya tinggi. Jadi ini merupakan salah satu alasan kenapa produk ini bagus, bukan sekedar suplemen biasa. Next. Nah, HDI Propoelix ini juga sudah terregistrasi di BPOM dan saat ini sedang dalam proses untuk registrasi obat herbal standar OHT di BPOM. Jadi masuk kriteria obat herbal standar dari BPOM dan telah tersertifikasi halal dan juga telah terdaftar di MIMS Indonesia. Jadi di buku MIMS pun dokter-dokter bisa merekomendasikannya. Jadi manfaatnya bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga antibiotik alami, antioksidan dan juga membantu menghambat peradangan dan juga bersifat antiinflamasi. Nah, berikut kami sampaikan sebentar saja beberapa penelitian-penelitian yang sudah kami lakukan. Salah satu di antaranya di tahun 2013 ini kami melakukan penelitian clinical trial of Propoelix di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Ini dokter yang melakukannya Dr. Rosis ya, Mandoko. Dokter spesialis penyakit dalam ya. Hasilnya Propoelix efektif sebagai terapi adjuvan pada penderita demam berdarah karena dapat memperbaiki
kondisi klinis dan suhunya itu bisa turun lebih cepat ya. Jadi juga mempercepat proses pasien itu bisa segera pulang dari rumah sakit. Kemudian juga melakukan penelitian di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta di RSPAD ya tahun 2014 tentang efek Propoelix untuk clinical outcome untuk pasien-pasien demam berdarah. Ya. Kemudian juga pemberian Propoelix sebagai terapi tambahan untuk pasien-pasien HIV/AIDS pada tahun 2016 di RSUD Sungai Liat Bangka. Nah, ini juga di Rumah Sakit Sutomo, Surabaya. Kemudian pada saat COVID-19 kami melakukan case study ya di Kota Malang dan juga di Rumah Sakit di Malang di tempat saya dan juga di Rumah Sakit Cilacap. Itu bahwa Propoelix itu bisa membantu penyembuhan dan dapat dipakai sebagai adjuvan terapi atau terapi tambahan untuk penderita COVID-19. Dan pada pengguna Propoelix juga bisa meningkatkan imunitas tubuh pada subjek penelitian yang sehat. Nah, ini dilakukan oleh Dr. Ivan sebagai Chief Medical Consultant kita. Nah, dan pengaruh ekstrak Propoelix terhadap rasio albumin kreatinin urin pasien DM tipe 2 di Manado oleh Dr. Vera, dan ini yang terakhir yang terbaru adalah pengaruh konsumsi Propoelix selama 60 hari terhadap prosentase CD4. Ya, CD4 ini adalah bagian sel dari limfosit yang berperan pada pembentukan imunitas dan untuk memproteksi sel-sel yang terinfeksi oleh kuman-kuman patogen. Penelitian ini dilakukan oleh saya, Dr. Ivan dan Dr. Kristi. Ya, jadi next. Ya. Ada 350 responden tenaga medis dan non medis karyawan rumah sakit swasta di Malang dan kebetulan kami mendapat support penuh dari HDI. Dan next, hasil penelitiannya sekitar 70% responden mengalami kenaikan prosentase CD4 setelah mengkonsumsi Propoelix selama 3 kali 1 kapsul selama 60 hari dan uji PRT tesnya menunjukkan bahwa kenaikan tersebut signifikan. Kesimpulannya, konsumsi Propoelix selama 30 hari 3 kali 1 secara signifikan meningkatkan prosentase CD4 pada dewasa sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.